Pemirsa, kita ke berita yang pertama. Yayasan Abdurrahman Sunnah Barokah melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan gedung TK dan SD Abdurrahman Islamic School yang dilaksanakan pada Minggu 2 Oktober di Kelurahan Karya Bakti, Lubuk Linggau Timur 2. Peletakan batu pertama pun berjalan dengan lancar dan sukses hingga akhir acara. Yayasan Abdurrahman Islamic School menggelar peletakan batu pertama di Jalan Fatmawati Soekarno, Kelurahan Karya Bakti, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau, pada Minggu kemarin. Acara yang dihadiri oleh Wali Kota Lubuk Linggau Haji Sulaiman Kohar, Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau Haji Rodi Wijaya, Asisten 1 Asron Erwadi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Haji Dian Chandra, serta hadir pula Ustadz Dr. Khalid Basalama dan juga Ketua Yayasan Abdurrahman Sunnah Barokah Dr. Wahyu Pranata dan Dr. Sarah Ainah Rahman. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Haji Sulaiman Kohar menyampaikan ucapan selamat kepada pihak Yayasan Abdurrahman Sunnah Barokah dan berharap dapat melahirkan generasi yang berlandaskan iman dan takwa. Lembaga pendidikan di Kota Lubuk Linggau kini semakin berkembang dalam rangka membantu pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya Yayasan Abdurrahman Islamic School ini merupakan mitra pemerintah dalam rangka membangun SDM untuk masa yang akan datang. Terlebih, SDM yang terlahir dari Yayasan Abdurrahman Islamic School ini diharapkan menjadi generasi penerus dalam menguasai iptek dan intelektual berlandasan iman dan takwa. Lembaga pendidikan ini banyak di Kota Lubuk Linggau yang turut berkembang dalam rangka membantu pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya yayasan ini adalah merupakan mitra pemerintah dalam rangka membangun SDM untuk masa-masa yang akan datang. Diharapkan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Rahman tadi, SDM sebagai generasi penerus yang lahir di lembaga pendidikan ini diharapkan menjadi SDM yang tidak saja menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi yang terpenting juga menguasai iman dan takwa, sehingga kita tidak khawatir ketika kita tidak ada lagi di muka bumi ini. Mungkin 50 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, kita meninggalkan generasi yang cerdas, generasi yang intelektual, tapi yang tidak lebih penting adalah generasi yang mempunyai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu. Dalam ceramahnya, Ustadz Khalid Basalama menyampaikan, lembaga pendidikan yang dibuat oleh pemerintah hendaknya bertujuan menebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, mulai dari ilmu agama sampai ilmu umum. Landasan dalam hal ini adalah ikhlas dan mencontoh suri tauladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti kurikulum, SDM, tata ruang, dan lainnya. Itu siapapun muslim yang ingin mendirikan lembaga pendidikan, apakah itu lembaga swasta atau memang lembaga-lembaga yang dibuat oleh pemerintah, dan itu tujuannya untuk menyebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dimulai dari ilmu agama sampai ilmu-ilmu umum, yang penting intinya bermanfaat, maka sangat didukung dalam agama Islam. Dan kami pun menyampaikan bahwasanya dukungan-dukungan saya yakin dari para ulama dan dai tidak luput dari masalah ini. Setiap kali ada yang ingin membuka, minta didoakan, minta diberikan saran atau nasihat, maka tidak akan pernah ada satupun di antara dai dan ulama yang menyia-nyiakan kesempatan itu, karena mereka sangat tahu ini adalah bagian daripada agama Islam. Plus lagi, kalau nasihat-nasihat dan saran itu dijalankan, maka selama lembaga pendidikan itu ada, maka si pemberi saran itu akan panen juga pahalanya. Dan ini juga merupakan target setiap muslim, bagaimana mereka memperbanyak aset-aset pahala yang nanti di akhirat akan membawa mereka meraih derajat tertinggi di surga. Dan sesuai dengan sabda Nabi SAW, man dalla ala khairin kana lahu mithlu ajri fa'ilin wa la yanqus min ajri fa'ilihi syai'a. Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, maka pasti dia akan dapat pahala orang yang mengikutinya
tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala yang mengikutinya. Tinggal bagaimana kita semua teman-teman sekalian harus memahami paling tidak dua dasar amal diterima dalam Islam. Yang pertama, ikhlas. Karena kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, Inna Allah la yakbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan pernah menerima amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Maka bagi teman-teman pendiri Abdurrahman Islamic Boarding School dan seluruh siapapun muslim di muka bumi ini, bukan cuma di Nusantara, yang mendirikan lembaga-lembaga sekolah, ingin menyebarkan agama Islam, atau juga ingin mengerjakan amal apapun, maka ini landasan pertamanya. Karena kalau tidak ikhlas, maka sia-sia semua waktu, energi, dan juga biaya atau harta yang dikeluarkan. Kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirk. Sedikit saja orang riya, ingin pamer, maka pasti akan terjadi kesyirikan. Artinya berdosa dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali hadis yang mengancam atau memberikan gambaran tentang ancaman orang-orang yang berbuat riya hanya karena ingin dipuji oleh orang, dan pujian orang itu hanya sepanjang lidahnya saja, tidak akan menambah sehatnya tubuh kita, panjangnya umur kita, menambah harta kita. Dia hanya mengatakan kamu hebat ya, kamu pintar ya, kamu mampu ya. Lalu apa yang kita dapatkan setelah pujian tersebut? Kalau pujian itu kita jadikan sebagai ajang untuk riya. Tapi kalau seseorang memuji kemudian kita mengatakan Alhamdulillah, Masya Allah, doakan, kita tetap kembalikan kepada Sang Pencipta Allah, maka itu akan ada hasil dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas artinya kurang lebih tidak ingin respon ya dari manusia saja. Manusia mungkin merespon secara umum, tapi dia berharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagi lembaga-lembaga agama secara khusus dan umumnya adalah pendidikan secara umum adalah mutaba'atun Nabi SAW. Bagaimana kita mencontohi suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Ketua Yayasan Abdurrahman Islamic School, Dr. Sarah Aina Rahman menyampaikan akan memberikan kontribusi mencetak generasi yang lebih baik ke depannya dalam pendidikan maupun agama. Dirinya juga mengharapkan dukungan dan doa restu agar mendapatkan keberkahan ke depannya untuk menciptakan hal yang dinamis, kreatif, dan inovatif, serta mencetak generasi yang lebih baik dengan berlandasan iman dan takwa. Abdurrahman Islamic School memiliki visi melahirkan generasi yang bertauhid, berakhlakul karimah, berwawasan luas, dan mampu mengembangkan potensi diri. Kami hadir untuk memberikan layanan pendidikan yang berlandaskan syariat Islam dan berstandar nasional. Sampai saat ini Abdurrahman Islamic School sudah memiliki jenjang TK dan SD. Tidak menutup kemungkinan insya Allah untuk kedepannya kami ingin membangun juga jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMP, SMA, bahkan universitas. Insya Allah tidak jauh dari sini tempatnya. Mohon dukungan dari seluruh Lubuk Linggau, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Ketua DPRD, Bapak Kepala Distrik, dan semoga dimudahkan Allah. Kami ingin memberikan kontribusi mencetak generasi yang lebih baik ke depannya, baik dalam pendidikan maupun dalam agamanya. Kami mohon dukungan dan doa restu dari semuanya. Semoga yang kita lakukan ini membawa keberkahan untuk semuanya dan menjadi amal yang terus-menerus tiada hentinya di akhirat kelak. Reza Meldalianti, Silampari TV. Assalamualaikum.